Jakarta. Di kota modern seperti Jakarta, ternyata masih banyak rakyat yang kurang beruntung. Dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menunjukkan jumlah penduduk kurang beruntung naik 3,57% dari 363.000 per jiwa menjadi 366,77.000 jiwa kapita per bulan. Salah satu di antara penduduk Jakarta yang kurang beruntung adalah mereka. Mereka adalah Tika dan keluarganya. Tika berusia 6 tahun dan dia belum bersekolah. Ayahnya bernama Kasim, ibunya bernama Rasih. Ada enggak? Punya. Punya. Siapa nama adiknya? Rifa. Rifa, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Rifa, berapa tahun ya sekarang ya? 2. 2 tahun. Ya. Sekarang tinggal di mana? Sama siapa Rifanya? Sama mama. Di kampung. Oh, di kampung Rifa. Terus punya kakak nggak? Punya. Siapa nama kakaknya? Nengsi. Nengsi. Perempuan juga? Nengsi. Kakaknya udah sekolah kelas berapa? Kelas berapa kakaknya? Kelas 1. Oh, kelas 1. Enggak, Bu. Oh, kelas berapa? Udahan. Oh, Ya udah. berapa cuma tahun? kelas Ibu? 6. Oh, cuma sampai kelas 6. Ini berarti adiknya sama kakak di kampung ya? Ika sama mama di sini. Iya. Terus kalau lebaran pulang nggak? Pulang. Keren banget. Ika tinggal kampungnya di mana? Cirebon. Wih, Cirebon. Enak tuh ya, makanannya enak dari sana ya? Oh, tadinya ibu tinggal di Giung, terus tinggal pindah ke sini gitu. Berarti ibu udah lama ya di sini ya? Udah. Umur si Tika aja 6 tahun. 6 tahun ya, udah 6 Iya. tahun, udah lupa. Di itu nyari aku umur setahun gendel-gendel. Terus kalau di rumah, kalau mamanya nggak ada, bapaknya nggak ada, berani nggak tinggal sendiri? Berani nggak? Kan punya banyak teman. Berani nggak? Berani. Oh, berani, hebat. Oh, ininya sih pengen itu mama sekolahin gitu. Oh, pengen. Iyalah ya. Iya, pengen sekolah tapi kan nggak ada yang nganter, iya. nungguin mamanya cari uang ya. Kita kan itu Buat sendirian. makan, ya. Ngaji. Wah, keren. Udah ngaji. sih, Ikro Kak. berapa? Hah? Ikro berapa? Kelas 3. Ikro 3. Sama dong sama kayak Kak Farah, baru Ikro 3. Malah Kan pinggirnya masjid di situ di ngaji. oh, aja, ngaji saya. keren. Iya, ngaji. Ini mah tiap hari Iya, tiap hari. Sore atau sore habis maghrib habis maghrib? Terus sampai jam jam 7 Jam jam 7. 6 sampai jam 7 jam enam ya habis sampai jam maghrib gitu. Wah, iya pinter berarti kalau ikut ngaji, pinter. Bapak udah lama ya tinggal di sini berarti ya? Enggak lah. Cukup Pak, ini penghasilannya lumayan Pak? Ya syukur buat Bisa cukup. makan, buat bayar kontrakan. Mm-mm. Kontrakan mah sehari kan ini nyawa di sini kan nyawa tempatnya 200. Sebulan? Iya, Oh. kontrakan 200 belum yang bulanan sampah gitu. Oh. Pas setengah kan bulan. Ya paling kita menjual 2 minggu sekali paling 400, 500. Paling tinggi tuh 500. Tapi alhamdulillah ya Pak, masih ada itu ya, Ya, Kak. bisa mencukupi ya.
Ya, kalau cukup pulang itu berobat makan. Iya. Kalau ada sisa kadang-kadang 10.000 20 itu naruh pulang kampung. Iya. Terus lihat Ika dia pagi-pagi udah besut banget, udah bangun 5:30 waktu itu ya. Iya. Sekitar 4 tahunan Bu. Iya. 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahunan. Udah mau diajak pagi-pagi. Kan mau nyari. Orang hujan nyari. Tidur. Itu nggak malu? Enggak ya, betul hebat benar. Kan kayak orang lagi ini. Monggo Pak, nggak bawa apa-apa tuh. Sedikit. Iya, nggak Kalau apa-apa. Ya. malu mereka nggak bisa makan. Iya, yang penting halal ya. Iya, Yang penting itu makan saya kan halal. asli keringat sendiri namanya. Betul. Beli aku berkah ya. Mentanya sih pengennya sekolah kalau ngaji pesip gitu. Mama cepetan mandi baju gitu. Mau ngaji gitu. Kalau temennya belum jalan, udah itu mah. Ibaratnya kan udah dekat, udah nyamper gitu ke masjid. Iya, dia berarti punya motivasi untuk belajar gitu ya. Iya. Karena lumayan pintar itu. Iya. Sangat cerdas. Ya kalau sayanya ada yang kakaknya ada mah gitu udah sekolahin. Iya, gitu. nganterinnya, Kan ada yang ada yang nganterin. Gitu. sekarang mah ibaratnya kalau mau nganterin sekolah kayaknya kagak jalan. Iya, betul. Pengen gitu mau berjuangin anak Iya, Bu. sekolah. Paling tidak dia sudah punya kemampuan baca sama nulis gitu kan, paling tidak dibohongi Kan orang. beli minta mama beli Araban, iya apa Ikro gitu Ikro maksudnya. gitu. Ya hitungan sih suka beli, suka nulis terus di rumah. 2.500 berarti belinya berapa? Berapa banyak? 5. Oh, beli 5. Ini 2.500. Ini uangnya berapaan ini? Bapak, 500. Ini 2.000. Mandi, mama mandi. Jalan ke mandi dulu. Udah baju sendiri. Terus Disir- pakai Iya. itu bisa bedak sisiran. Bener besok mau sekolah. Ya, sekolah ya di sini apa di kampung? Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-12 tahun. Anak usia 6-12 tahun adalah masa usia sekolah tingkat SD. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. 1. Faktor genetik. Faktor keturunan pada masa konsepsi. Bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologis seperti temperamen. Faktor eksternal atau lingkungan mempengaruhi individu setiap hari mulai konsepsi sampai akhir hayatnya dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor eksternal yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. 1. Keluarga. 2. Teman sebaya. 3. Pengalaman hidup. 4. Kesehatan. 5. Lingkungan tempat tinggal. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-7 tahun.
seperti membaca seperti mesin, mengulangi 3 angka mengurut ke belakang, membaca waktu untuk 1/4 jam. Anak wanita bermain dengan wanita, anak laki-laki bermain dengan laki-laki. Cemas terhadap kegagalan, kadang malu atau sedih. Peningkatan minat pada bidang spiritual. Kemarin dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa bercerita zaman tentang tenaknya berkembang. biak semua. Balonku lagi tadi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan meletus hatiku. Fisik dan motorik. Berat badan 16 sampai 23,6 kg. Tinggi badan 106,6 sampai 123,5 cm. Pemunculan gigi incisor mandibula tengah. Kehilangan gigi pertama. Sering kembali menggigit jari. Lebih menyadari tangan sebagai alat. Suka menggambar, melukis, dan mewarnai. Ciri personal sosial. Dapat berbagi dan bekerja sama dengan baik. Mempunyai cara sendiri untuk melakukan sesuatu. Sering cemburu terhadap adik. Meningkatkan sosialisasi dan akan curang untuk menang. Motorik kasar yang dapat dilakukan, seperti berlari dan naik sepeda. Motorik halus, menggambar, melukis dengan berbagai media, dan meniru bentuk huruf. Sedangkan untuk anak 6-12 tahun, perkembangan kognitifnya sangat berkaitan dengan kemampuan akademis yang dipelajari di sekolah. Akan tetapi, kemampuan kognitif bisa menjadi lebih optimal apabila otak kanan anak menjadi stimulasi. Anak yang memiliki fungsi otak seimbang akan lebih responsif, kreatif, dan fleksibel. Ceritanya gini. Jauh sekali. Di tengah samudra. Di tengah samudra. Si monyetnya lagi ngapain? Lagi bengong. Lagi bengong, dia makan pisang ya? Sedih, dia sedih. Gak ada teman-temannya. Ini ada burung. Oh, ada burung. Gak ada teman-temannya? Gak ada. Taunya dia lagi bengong-bengong. Kejatuhan apa nih? Menurut Piaget, anak usia 6 tahun berada pada tahapan praoperasional dan tahapan operasional konkret. Tahapan operasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia 2-6 tahun. Tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan bahasanya. Mereka mulai mempresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar bagaimanapun. Mereka menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Mereka cenderung egosentris. Mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik.
saat ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Abu-abu ada berapa? Oh, dua. Dua. Jadinya dua mana? Yang warnanya hijau muda ada berapa gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. 8. Mana jadinya 8? Mana jadinya Ika? Gimana jadinya 8? Gimana Kak? Bisa nggak kayak Kakak Farah? Nah, ini bisa begini 8. Tahapan operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Muncul antara usia 6 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan operasional konkret adalah pengurutan kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Perkembangan Tika selama belajar mengaji di tempat ini. Yang saya tahu selama setahun ini dia ngaji dari pertama masuk ya Bang. Dari kan dia pertama masuk 3 orang. Di antara 3 itu dia yang paling maju. Yang lain masih ikro 1, sekarang dia udah ikro 3 menjelang ikro 3. Bagaimana berarti kemampuan kognitifnya dia baik ya? Bagus. Bagaimana tentang sosial emosionalnya dia? Dari pertama masuk emang kata-katanya kasar yang misalnya kayak gue dulu, tapi sekarang udah hilang karena diberitahu. Bagaimana dia dengan bersikap dengan teman-temannya? Apakah dia ada rasa minder atau bagaimana? Dia enggak, justru malah dia jadi pemicu anak-anak buat semangat ngaji. Dianya nyamper teman-temannya buat ngajakin ngaji. Dianya nggak merasa minder sama sekali sih. Juga teman-temannya juga nggak selalu usil sama dia. Biasa aja. Biasa aja. Bagaimana? Tadi kan ibu menjelaskan tentang kemampuan berbahasanya dia. Berbahasanya dia, apakah di usianya dia yang sudah 6 tahun, apakah menurut ibu itu sudah cukup memadai sesuai dengan perkembangannya? Kayaknya udah sih. Dari pertama saya kenal dia kan baru setahun ini ya. Dari emang awalnya sih ngomongnya kasar, nggak tahu dia dari mana dapetnya. Terus bergaul sama teman-temannya yang emang nggak pernah ngomong yang kasar dan ikut dia. Beradaptasi langsung sama teman-temannya. Bagaimana menurut ibu tentang pengaruh orang tuanya terhadap perkembangannya dia? Apakah itu bisa mempengaruhi perkembangannya dia atau tidak? Kalau soal dia bisa apa enggaknya, saya juga kurang tahu ya. Yang saya tahu dia tuh setiap hari ikut ibunya. Kayaknya cuma belajar di tempat pengajian doang. Cuma nggak tahu kalau di rumah
sukanya sendiri dia ikut belajar lagi apa enggak gitu. Orang tuanya mengajar lagi itu apa enggak. Dan saya tahu dia Hanya mengaji. ngaji di situ, sekali saya ajarin terus bisa, ya udah gitu aja. Tapi kalau di rumahnya saya juga nggak tahu. Oh gitu. Tentang pengetahuan selain mengaji, apakah misalnya kayak itu kan kemampuan menulisnya juga diajarkan ya, kemampuan menulis, kemudian sholat, mungkin berhitung, misalnya gerakan sholat 5 waktu itu apa saja. Menurut Ibu bagaimana? Apakah dia sudah memiliki kemampuan yang cukup di usianya dia yang 6 tahun? Kalau dari lihat umurnya kan dia lebih besar dari yang lainnya, otomatis dia lebih mengerti, lebih cepat mengerti, lebih cepat hafal juga. Dia udah hafal beberapa surat pendek juga, bisa ngikutin doa harian, sholat juga prakteknya bisa. Kemampuan dia untuk menulis motorik halusnya bagaimana? Bagus. Nah, jadi kemarin ada pengalaman nih. Jadi kan awalnya dia cuma menebalkan doang. Mungkin bosan kali ya, dia nulis sendiri. Terus tapi nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Akhirnya saya buat bukan gini caranya, tapi akhirnya dia mau ngikutin juga. Akhirnya sekarang nulis sendiri. Ya, Berarti tanpa saya yang minta, tapi dia yang minta. berarti untuk kemampuannya dia kan dia sudah mau menjelang SD ya tahun ini. Menurut ibunya dia akan masuk SD pada tahun ini. Apakah menurut ibu sudah cukup kemampuannya dia untuk memasuki SD tersebut? Untuk masuk sih dari tangkapan saya dia bisa ngikutin belajar. Harus ditunjang juga sama ibunya kayaknya. Belajar di rumah. Belajar di rumah kita. Oke Bu, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa perkembangan secara keseluruhan dari Tika, baik itu perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosional, sudah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan teori perkembangan yang ada. Perkembangan kognitif, Tika sudah mampu mengenal konsep besar dan kecil, khususnya uang. Tika sudah mampu mengingat dengan baik nama-nama orang yang baru dikenalnya, baik itu dalam mengaji ataupun mengenal huruf-huruf hijaiyah, mampu mengikuti perintah yang ditunjukkan. Mengenai perkembangan bahasa, sesuai dengan perkembangan di usianya yang 6 tahun, kosakata yang dimilikinya sudah cukup banyak, mampu membuat kalimat yang sederhana dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. When troubles come and my heart burdened be. Perkembangan sosial emosional. Dalam bersosialisasi cukup baik, Tika mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya, bahkan dengan teman yang baru dikenalnya. Memiliki rasa percaya diri yang baik, mampu beradaptasi dengan baik, mampu menempatkan sikap, menunjukkan emosi yang baik. So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.